Halo semuanya, selamat datang di 90 Menit Global. Kita awal informasi kali ini dari kabar Arsenal resmi daratkan Raheem Sterling. Teka-teki kemana Raheem Sterling akan berlabuh akhirnya terungkap. Ia menyeberang ke sisi utara London untuk bergabung dengan Arsenal. Seperti yang sudah diketahui, Sterling sudah sebulan terakhir mencari klub baru. Ia harus pergi dari Chelsea karena Enzo Maresca tidak menginginkan kehadirannya. Melalui situs resmi mereka, Arsenal mengumumkan bahwa mereka berhasil mendapatkan jasa Raheem Sterling dari Chelsea. Arsenal meminjam Sterling selama 1 musim. Namun, tidak seperti rumor yang beredar, The Gunners tidak memiliki opsi pembelian permanen untuk sang winger. Itu berarti Sterling akan pulang ke Chelsea begitu musim 2024-2025 berakhir. Jika Arsenal tertarik untuk mempermanenkannya, maka mereka harus menego ulang The Blues. Keserakahan Napoli buat transfer Osimhen gagal ke Al Ahly. Al Ahly datang dengan tawaran yang sangat menarik. Klub Arab Saudi itu bersedia menebus Osimhen dengan nilai transfer 80 juta euro. Namun keserakahan kubu Napoli membuat transfer ini justru menemui jalan buntu. The Athletic melaporkan bahwa kubu Napoli melakukan manuver yang berdampak besar. Napoli meminta tambahan 5 juta euro sekitar 85 miliar rupiah untuk transfer Osimhen. Nah, setelah permintaan itu disampaikan kubu Napoli, Al Ahly memberi respon tidak terduga. Al Ahly mundur dari negosiasi. Al Ahly langsung mengalihkan incaran ke Ivan Toney dan melupakan Osimhen. Osimhen sejatinya sudah sepakat pindah ke Al Ahly. Dia sudah menerima 40 juta euro per tahun. Dengan kontrak berdurasi 4 tahun, Osimhen akan mendapat 160 juta euro sekitar 2,7 triliun rupiah selama 4 tahun di Al Ahly. Namun kesepakatan itu ternyata gagal. Resmi, Manuel Ugarte jadi milik Manchester United. Manchester United resmi mendapatkan jasa Manuel Ugarte dari PSG. Sang gelandang akan bergabung dengan MU dengan status transfer permanen. Negosiasi antara MU, PSG, dan Ugarte memakan waktu cukup lama. Pada akhirnya, MU bersedia membayar 50 juta euro kepada PSG untuk Ugarte. Selain itu, masih ada 10 juta euro dalam bentuk add-ons. MU memberikan kontrak jangka panjang pada Ugarte. Pemain 23 tahun itu diyakini bakal jadi bagian dari masa depan klub bersama Kobbie Mainoo di lini tengah. Sebelum mengumumkan transfer Ugarte dari PSG, MU lebih dulu memastikan melepas satu gelandang mereka. Setan Merah merelakan kepergian Scott McTominay ke Napoli. MU mendapatkan 30,5 juta dari Napoli pada transfer McTominay. Sementara itu, Ugarte menunjukkan performa apik bersama PSG dan timnas Uruguay. Ugarte diyakini bakal mengamankan satu tempat di lini tengah Manchester United. AC Milan dan AS Roma sepakat tukar pemain. AC Milan dan AS Roma terlibat dalam satu kesepakatan penting di deadline day, bursa transfer awal musim 2024-2025. Kedua tim sepakat untuk menukar Alexis Saelemaekers dengan Tammy Abraham. AC Milan butuh penyerang tengah baru di awal musim 2024-2025 ini. Mereka tidak puas dengan komposisi yang sudah ada, Alvaro Morata dan Luka Jovic. Milan ingin dapat satu penyerang tengah lain. Sempat dikaitkan dengan banyak nama, Milan resmi mendapatkan jasa Tammy Abraham dari AS Roma. Milan mendapatkan pemain asal Inggris itu dengan status pinjaman selama 1 musim penuh atau hingga Juni 2025 nanti. Sementara itu, sebagai paket dari saga transfer Abraham ke Milan, Saelemaekers juga ikut terlibat. Bergerak ke arah yang sebaliknya, Saelemaekers dipinjamkan ke AS Roma sepanjang musim 2024-2025. Saelemaekers dilepas AC Milan ke AS Roma dengan status pinjaman. Saelemaekers adalah pemain yang turut mengantarkan Milan meraih Scudetto Serie A beberapa waktu yang lalu. Namun kini menit bermainnya berkurang sejak Christian Pulisic datang. Jadon Sancho segera diresmikan Chelsea. Teka-teki klub baru Jadon Sancho akhirnya terungkap. Sempat dikaitkan dengan Juventus dan beberapa klub top lainnya,
Jadon Sancho akan bergabung dengan Chelsea pada awal musim 2024-2025 ini. Sancho sudah memperbaiki hubungan dengan Erik ten Hag pada awal musim ini. Dia berlatih bersama tim utama Manchester United, bahkan sudah ambil bagian dengan tim sejak sesi pramusim. Namun bukan berarti Sancho bakal bermain untuk MU di musim ini. Sancho akan jadi bagian dari squad Chelsea. Pemain 24 tahun itu akan bergabung dengan status pinjaman sepanjang musim ini dengan kewajiban pembelian. Sancho tidak keberatan untuk pindah ke Chelsea. Semua kesepakatan sudah tercapai. Ini akan jadi situasi menarik bagi Sancho yang sudah mencoba untuk bangkit dan kembali mendapatkan level top terbaiknya. Statistik Kylian Mbappe 3 games tanpa kontribusi di Real Madrid. Kylian Mbappe masih tertatih-tatih dalam petualangan barunya bersama Real Madrid. Ia belum juga menunjukkan ketajamannya sebagai salah satu striker berbahaya di dunia. Kylian Mbappe lagi-lagi gagal membekukan gol maupun assist saat Real Madrid ditahan tuan rumah Las Palmas pada pekan ketiga Liga Spanyol pada Jumat 30 Agustus dini hari. Mbappe yang menjadi rekrutan terbesar Real Madrid dalam beberapa tahun terakhir belum membekukan gol di Liga Spanyol. Statistiknya adalah 3 pertandingan ditandai dengan 0 gol dan 0 assist. Sejak diboyong Los Blancos pada musim panas 2024, ia baru menyumbang 1 gol aja. Gol itu datang pada ajang Piala Super Spanyol ketika Real Madrid mengalahkan atau di ajang Piala Super Eropa ketika Real Madrid mengalahkan Atlanta awal bulan ini. Satu-satunya gol yang dicetak Real Madrid ke gawang Las Palmas datang dari Vinicius Junior.